Pengertian laboratorium. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat bekerja. Menurut salah satu ahli, yaitu DiCaprio, laboratorium merupakan tempat untuk sekumpulan orang yang melakukan berbagai macam kegiatan seperti penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam ilmu disiplin. Lalu, menurut Hornby, laboratorium adalah tempat atau bangunan yang digunakan untuk penelitian ilmiah, eksperimen, dan juga pengujian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari laboratorium adalah tempat bekerja yang khusus untuk melakukan keperluan penelitian ilmiah. Sejarah laboratorium. Laboratorium pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai studi filsafat alam, dikarenakan pengalaman ditemui di lingkungan manusia dibawa ke bangku kuliah atau sepotong alam dibawa ke ruang kelas. Contoh awal laboratorium yang tercatat dalam bahasa Inggris melibatkan alkimia dan persepsi obat-obatan. Laboratorium kimia abad ke-18 yang digunakan oleh Antoine Lavoisier dan ilmuwan sejak penggunaan laboratorium. Yang pertama, laboratorium sebagai sumber belajar. Maksudnya adalah laboratorium digunakan sebagai tempat untuk memecahkan masalah atau melakukan sebuah percobaan. Terdapat 3 ranah, yaitu ranah keterampilan, ranah sikap, dan ranah pengetahuan. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode pembelajaran, yakni metode penelitian dan metode pengamat. Yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan, di mana laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari berbagai ruang yang dilengkapi dengan berbagai prasarana yang beraneka ragam yang dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran yang bergerak di bidang sains. Tata letak laboratorium. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan laboratorium sehingga laboratorium terwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Tujuannya yaitu mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab. Yang kedua yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, pekerja, dan juga operator. Dan yang ketiga, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang keempat, memberikan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. Dan yang kelima, mempermudah pengawasan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium, seperti lokasi pembangunan laboratorium dan ukuran laboratorium. Persyaratan lokasinya yaitu pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman, dan tidak berdekatan atau dibangun pada sumber air. Bangunan laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya semisal terjadi kebakaran atau beberapa hal yang tidak diinginkan. Tata letak dalam laboratorium itu ada tata letak ruangan. Tata letak ruangan terbagi menjadi 4, yaitu ruang utama, ruang perlengkapan, ruang persiapan, dan ruang penyimpanan. Pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan fasilitas laboratorium seperti bangunan, peralatan laboratorium, spesimen biologi, dan bahan kimia, dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium yang menjaga keberlanjutan fungsinya. Dalam pengelolaan laboratorium terdapat 4 aspek. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, penataan, yang ketiga, pengadministrasian, dan yang keempat, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Di sini dimaksudkan yaitu merencanakan konsep dari suatu laboratorium itu sendiri, seperti merencanakan terkait bentuk ideal laboratorium dan juga ukurannya. Dan yang kedua, penataan, yaitu suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan laboratorium sehingga laboratorium tersebut terwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Pada dasarnya, prinsip dalam penataan ini ada 4. Yang pertama yaitu mudah untuk dilihat, mudah untuk dijangkau, aman untuk alat, dan aman untuk pemakai. Dan yang ketiga, pengadministrasian, atau disebut juga dengan kegiatan menginventaris, yaitu suatu kegiatan yang menyediakan catatan-catatan terkait tentang
fasilitas laboratorium. Dan yang keempat, pengamanan, pengawasan, dan perawatan. Pada dasarnya ini adalah tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pengguna laboratorium. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan upaya menjaga keselamatan kerja mencangkup usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sewaktu bekerja di laboratorium serta penanganannya bila terjadi kecelakaan. Dan sedangkan untuk pengawasan biasanya dilakukan oleh pengelola laboratorium yang memiliki pemahaman dan keterampilan terkait laboratorium dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan mengikuti peraturan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis laboratorium. Yang pertama, ada laboratorium ilmiah, di mana laboratorium ini digunakan oleh para peneliti ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Bentuknya pun beragam, tergantung dari persyaratan para spesialis yang sedang melakukan penelitian dan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Laboratorium fisika. Seperti namanya, pasti segala eksperimen atau apapun yang dilakukan di lab tersebut berkaitan dengan fisika, baik itu mengukur energi, mengukur jarak, dan lainnya. Laboratorium komputer. Laboratorium ini adalah sebuah ruangan yang berisikan komputer yang memiliki jaringan untuk publik, di mana biasanya terdapat di sekolahan, perguruan tinggi, bahkan di perpustakaan. Laboratorium medis. Laboratorium ini digunakan oleh para tenaga medis untuk melaksanakan tugasnya, yaitu seperti menganalisis darah, urin, dan lainnya, yang hasilnya nanti sangat penting untuk mendeteksi suatu penyakit yang ada dalam tubuh kita. Laboratorium metalurgi. Laboratorium ini adalah sebuah ruangan yang berisikan alat-alat yang sangat lengkap untuk melakukan pemeriksaan metalografi. Metalografi adalah suatu metode untuk menyelidiki struktur dari logam yang biasanya menggunakan mikroskop elektron dan mikroskop optis.